Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan Al-Kabiratus Samiyatu wal Ishrun, ya, yaitu dosa besar nomor 28 atau urutan ke-28. Di antara dosa-dosa besar, kata Imam Adz-Dzahabi, ar-rajilatu minan nisa'i wal mukhannasu minar rijal. Perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan. Ya. Ini kan terjadi di zaman kita saat ini. Jadi terkadang kita itu nggak bisa membedakan ini lanang apa wedok kan gitu. Karena saking persisnya gitu loh. Sing lanang menyerupai perempuan, yang perempuan menyerupai laki-laki. Terkadang kita dari kejauhan ini laki-laki apa perempuan, sampai namanya itu namanya nggak jelas. Ini nama laki-laki atau nama perempuan kan gitu. Apalagi dari namanya nggak jelas, dari fisiknya juga bingung ini laki-laki apa perempuan. Karena inilah pelanggaran yang terjadi. Ar-rajilatu minan nisa wal mukhannasu minar rijal. Di antaranya Imam Adz-Dzahabi membawakan ayat di dalam surat Asy-Syura 37. Ya. Asy-Syura ayat ke-37. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, ya, perbuatan-perbuatan keji. Kenapa? Wallahu alam, dalam hal ini orang yang menyerupai laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai perempuan ini akan menyeret mereka dalam perbuatan-perbuatan kekejian, ya, perbuatan-perbuatan yang keji dan dilarang. Kemudian qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang sahabat ahli tafsir sepupu Nabi, beliau mengatakan, Abdullah bin Abbas, la'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannasina minar rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita yang menyerupai laki-laki, ya, wal mutarajjilati minan nisa, dan para wanita yang meniru-niru atau menyerupai kaum laki-laki, ya. Maka di sini Rasulullah SAW melaknat para wanita yang menyerupai kaum laki-laki, ya, pakaiannya menyerupai laki-laki misalnya. Kemudian olahraga-olahraga yang biasanya itu laki-laki, khusus cenderung untuk laki-laki, dilakukan oleh kaum wanita, ya, karena nggak mau kalah misalnya. Akhirnya yaitu terjadilah al-mukhannasina min rijal, yaitu Rasulullah melaknat para kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki, ya, menyerupai dalam hal gaya bicara, dalam hal cara berjalan, dalam hal pakaian, ya, atau aktivitas-aktivitas yang itu bisa jadi khususnya kaum laki-laki dilakukan kemudian oleh para wanita. Wal mutarajjilati minan nisa, dan Rasulullah juga melaknat para perempuan yang meniru kaum laki-laki, yang meniru kaum laki-laki, ya. Makanya di sini kalau kita beli pakaian itu yang jelas. Kalau kita anak perempuan, maka berikan pakaian-pakaian yang memang itu menunjukkan jadi diri mereka sebagai seorang wanita. Pakaian menutup aurat yang lebar, ya. Kemudian jangan pakaian yang menyerupai laki-laki, ya. Kalau kita punya anak laki-laki, maka belikan pakaian yang sesuai dengan jati diri mereka. Anak laki-laki itu pakaiannya seperti ini. Jangan pakaian-pakaian yang mirip atau menyerupai kaum wanita, ya. Ini mulai dari kecil dididik anak itu seperti itu, supaya mereka tahu jati diri saya seorang laki-laki, saya harus berjadi diri seorang laki-laki, ya. Olahraga laki-laki itu gimana, olahraganya kaum wanita itu gimana. Terkadang yang wallahu alam, karena terjadinya ikhtilat, tahu ikhtilat ya, campur baur, di sekolah campur baur, di tempat kerja campur baur. Terkadang kalau sudah campur baur itu laki-laki nggak punya wibawa, yang perempuan berkurang rasa malunya kan gitu, ya. Sing laki-laki karena terlalu sering apa berinteraksi, berkomunikasi, karena satu kelas campur dan sebagainya. Terkadang sebagian orang menganggap, wah, kalau laki-laki sudah campur sama wanita, laki-laki sudah nggak punya wibawa lagi, sing wedok malah nggak punya malu lagi. Sebagian seperti itu, ya. Maka
Di sini kita perlu berhati-hati juga dari penyakit atau namanya ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan wanita. Ya. Kemudian yang berikutnya di sini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu ar-rajulata minan nisa. La'anallahu ar-rajulata minan nisa. Allah melaknat seorang perempuan yang berlagak seperti laki-laki. Ya, yang berlagak seperti laki-laki. Ya. Jadi kalau istilah kita, kalau ada anak tomboy itu perempuan kayak laki-laki, ya itu harus diingatkan, dilatih, diingatkan, diarahkan supaya dia jadi perempuan yang sejati gitu. Jangan dibiarkan aja, malah senang anaknya tomboy dan sebagainya, bahaya. Kemudian ada juga kalau laki-laki, anak punya anak laki-laki kok cenderung kepada wanita, banci misalnya, ya ini juga harus diluruskan fitrahnya, diluruskan, ya dilatih. Kalau lakiannya maksudnya diajak olahraga yang lelaki, ya. Kemudian pakaiannya, tontonannya, kalau itu diperhatikan juga masalah tontonan ini. Ya. Kemudian waqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbasu libasatal mar'ah. Ya. Wal mar'atu talbasu libasatar rajul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat seorang laki-laki yang memakai pakaian perempuan. Ya, wal mar'ata talbasu libasatar rajul, dan Rasulullah melaknat seorang wanita yang memakai pakaian laki-laki. Pakaiannya terus dibedakan, laki-laki pakaiannya ini, ya. Kemudian perempuan pakaian ini. Terkadang ada ada namanya perayaan-perayaan tertentu, kemudian laki-laki macak jadi wedok, diguyu-guyu, ya. Ini kan kemunduran, kalau dalam Islam itu kemunduran, ini kemungkaran sebetulnya. Ya. Jadi seorang laki-laki macak jadi perempuan, kemudian jadi bahan tertawaan, bahan candaan, tidak ada pengingkaran dari kemungkaran. Ini kemunduran. Ini juga jauh dari ajaran Islam. Atau bahkan seorang perempuan yang nyamar seorang laki-laki ini tidak ada yang mengingkari dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahlin nari lam arahuma." Ada dua golongan penghuni neraka yang aku belum melihat keduanya, kata Nabi. Qaumun ma'hum siyatun ka'adna bil baqari yadribuna bihan nas, yaitu sebuah kaum yang memiliki cambuk-cambuk seperti ekor sapi, ya, yang dengannya dia suka memukul manusia. Maksudnya ini orang yang suka berbuat zalim, ya. Wa nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat, ya. Dan seorang wanita kasiyatun ariyat, mereka berpakaian tapi sejatinya mereka itu seperti tidak berpakaian. Kasiyatun ariyat, ya. Ma'ilatun mumilat, ya. Dan mereka berjalan melenggok-lenggok, ya, dan berlagak di mana kepala mereka seperti punuk-punuk unta. Ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'astimatil bukhti al-ma'ilah, ya. La yadkhulnal jannah, wanita-wanita seperti ini tidak masuk surga. Wala yajidna rihaha, dan mereka tidak bisa mendapatkan aroma surga. Jadi aroma saja mereka enggak bisa menciumnya. Wa inna rihaha la tujadu min masirati kada wa kada, ya, dan sesungguhnya aroma surga itu bisa didapatkan dengan jarak sekian-sekian. Ya, ada di riwayat lain ada 40 tahun perjalanan, sekian tahun perjalanan, itu Nabi menyebutkan. Ya. Jadi ini adalah ancaman yang disebutkan oleh Nabi SAW, ya, terhadap para wanita yang tidak menutup aurat secara sempurna, ya. Kasiyatun ariyatun, mereka berpakaian tapi seperti tidak melakukan pakaian, tidak memiliki pakaian. Di antaranya wanita-wanita yang pakaiannya tipis, ya. Jadi pakaiannya tipis, auratnya masih tersingkap. Ya, ini mereka berpakaian seolah-olah mereka telanjang, ya. Atau dia berpakaian, wanita ini berpakaian tapi ada aurat-aurat yang masih terlihat, ya. Dan benang pakai kelambi, pakai baju, tapi masih ada aurat yang terlihat oleh orang yang bukan mahramnya. Ini termasuk kasiyatun ariyat, hati-hati, ya. Atau wanita ini berpakaian sangat ketat sehingga menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya, ya. Ini
di antara pakaian-pakaian yang itu ada pelanggaran dari segi syar'i dan dikhawatirkan masuk ke dalam hadis Nabi, kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat. Ya, kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat. Di sini ma'ilatun mumilat ini ada beberapa tafsiran dari para ulama, ya. Para ulama. Amailat yaitu qila ma'nahu anta'atillah wa ma yalzamuhunna khifduhu. Ma'ilat di sini wanita yang berpaling dari ketaatan kepada Allah. Ya. Ada juga mumilat ay ya'lamuhunna khairahunna fa'ilahunnal matmum. Mumilat itu seorang wanita yang berbuat kemungkaran kemudian dia share kemungkaran itu kepada yang lain. Ya. Jadi seorang wanita muslimah dia tahu ini kemungkaran kemudian dia malah share kemungkaran itu kepada yang lain. Ini termasuk mumilat, ya, tafsiran dari kata mumilat dalam hadis ini. Kemudian ma'ilatun yamshina mutabarrijat, yaitu wanita-wanita yang keluar dari rumahnya dalam tidak menutup pakaian dengan syar'i. Ya, ini termasuk tafsir dari ma'ilat. Jadi banyak ini tafsiran dari hadis Nabi, kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat. Ya, ru'usunna ka'asmatil bukht, yaitu mereka kepala mereka seperti ponok-ponok onta. Jadi ada yang pakai kerudung tapi kan ada yang nonjol di belakangnya kan gini ya. Ini juga dilarang seperti itu. Dilarang. Kemudian di hadis yang terakhir dalam pembahasan ini, dalam artian wa qala sallallahu alaihi wasallam ala halakar rijalu khina ata'un nisa. Ya, ala halakar rijalu khina ata'un nisa. Maksudnya yaitu sekarang kaum laki-laki itu binasa, yaitu ketika kaum laki-laki mentaati kaum wanita. Ya, mentaati dalam segala hal. Jadi istrinya minta ini langsung dituruti, enggak dipikir-pikir dulu. Anaknya minta ini, anak perempuannya minta ini langsung dituruti, enggak dipikir-pikir dulu apakah ini boleh atau tidak, ini melanggar syariat atau tidak. Ya. Ini kalau sudah kaum laki-laki ala halakar rijalu khina atau kalau sudah kaum laki-laki itu nurut plak sama seorang wanita, maka itu kebinasaan bagi kaum laki-laki. Ini hadis yang lemah. Tapi makna yang insyaallah tidak bertentangan dengan syariat. Karena Allah sebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, para lelaki itu Allah jadikan pemimpin bagi para wanita. Ya. Jadi bukan malah sebaliknya. Mungkin ini 3 dosa besar yang kita bahas secara singkat, ya. Tentang yang pertama tadi hakim yang jahat. Kemudian yang kedua itu tentang dayus, ya. Yang ketiga adalah yaitu bahaya laki-laki yang menyerupai wanita atau wanita yang menyerupai kaum laki-laki. Ini semuanya termasuk dosa-dosa besar yang wajib untuk kita hindari dan kita jauhi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang menambahkan atau ada yang bertanya, kita persilakan.